Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh sebagai imam, sebagai gembala, diingatkan oleh Yesus, bahkan dikritik oleh Yesus untuk tulus dan jujur, punya integritas dan punya komitmen untuk melayani Engkau. Bantu kami supaya kami tidak jatuh ke dalam ritualisme, ke dalam hal-hal yang biasa-biasa, tetapi masuk ke dalam hatimu sendiri, sehingga kami dapat melayani dengan sebaik mungkin tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada kami. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang segala masa. Para saudara, hari ini kami para imam, para pemimpin agama dikritik oleh Yesus. Dan ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang adil juga, karena pada umumnya kita sebagai imam, sebagai pastor, sebagai gembala memberikan wejangan, nasihat, inspirasi, insight kepada umat. Tapi tidak jarang apa yang kami berikan hanya sekedar di mulut kami dan kami tidak menjalankannya dalam diri kami masing-masing. Bisa begitu bagus, begitu indah omongan kami, tetapi tidak kami jalankan. Hidup itu laku, kata orang Jawa. Ya, urip iku laku, hidup itu laku. Hidup itu menjalankan apa yang harus kami jalankan sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus kepada kami. Jadi hari ini merupakan suatu peringatan bagi kami para imam untuk melayani dengan tulus, melayani dengan ikhlas, melayani dengan sungguh-sungguh, tapi juga menghayati apa yang Tuhan yang diajarkan itu kepada orang lain. Ajaran cinta kasih, ajaran persaudaraan, ajaran pelayanan. Semua itu merupakan suatu kritikan yang Tuhan Yesus katakan pada hari ini. Kalau tidak, kita akan direndahkan. Dan karena itulah maka bacaan Injil hari ini merupakan suatu introspeksi bagi kami sendiri para imam. Sudahkah kami melayani dengan hati, bukan hanya dengan kepala? Sudahkah kami melayani dengan kerendahan hati, tidak dengan kesombongan? Seolah-olah kami mengklaim sebagai pemilik surga. Saudara, doakan kami para imam. Kami bisa jatuh di dalam ritualisme. Kami bisa jatuh ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang seolah-olah sudah harus kami jalani. Kami tidak menjalankan dengan penuh semangat. Karena itulah saya mohon kepada Anda, ketika Anda ada di gereja dan melihat para imam yang pintar ngomong tetapi tidak pintar melaksanakan, doakan kami. Ketika kami mengangkat tubuh dan darah Kristus, dalam hati Anda yang terdalam, Tuhan curahkan rahmat kepada imam kami ini, supaya menjadi lebih rendah hati. Ada seorang bertanya pada saya ketika saya memberkati seorang suami istri. Dia mengatakan, Romo doakan kami. Saya bilang sekarang juga, mari. Saya rangkul mereka dan saya doakan mereka. Pada waktu itu, pada saat itu juga. Karena saya tahu, kalau saya mengatakan ya saya doakan, pasti saya lupa. Karena saya berhadapan dengan begitu banyak umat. Lalu ada seorang yang bertanya kepada saya, Romo, kenapa Romo begitu murah hati, begitu mudah mendoakan? Loh kenapa? Saya ini hanyalah alat Tuhan, alat cinta kasih, alat belas kasihan Allah. Ketika orang itu minta, saya hanya menjadi saluran rahmat kepada orang lain. Dan saya tahu bahwa saya berkali-kali bilang mendoakan, tapi saya lupa sendiri karena begitu banyak orang yang minta didoakan. Maka pada saat itu juga kita harus menjadi murah hati. Dan itu bukan yang gampang. Mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan tugas kita, sehingga kita mungkin kurang ramah. Ketika kita menjawab dengan mungkin ketus, mungkin dengan apa, padahal orang itu sungguh-sungguh membutuhkan. Maka mari saudaraku terkasih, kami mendoakan Anda dalam misa, dalam ekaristi, dalam segala berbagai macam sakramen, supaya Anda mendapat rahmat dari Tuhan. Tapi kami juga adalah manusia yang tidak sempurna, butuh doa, butuh dukungan, supaya sinergi antara umat dan pastor, antara umat dengan gembalanya, sehingga kita bisa melayani Tuhan dan sesama dengan sepenuh sebaik mungkin. Kami juga seringkali katakanlah setiap hari, terutama hari Minggu bisa 2-3 kali misa, pergi ke sana
capek juga di usia saya, mungkin dalam usia saya yang sudah agak tua ini juga bukanlah yang gampang. Beberapa hari yang lalu saya juga sakit karena mungkin masuk angin ya, sehingga diare dan seterusnya dan mempengaruhi seluruh tubuh saya. Ya itu juga tanda bahwa saya juga harus memperhatikan seluruh diri kita, dengan seolah-olah kalau tanpa ada umat yang mendorong saya untuk pergi ke rumah sakit juga merasa bahwa diri bisa. Nah, maka berkat bantuan mereka juga saya bersyukur bahwa kemudian ditangani dengan baik. Maka mari saudaraku terkasih, doakan kami para pastor. 1 kali salam Maria setiap hari saja sudah cukup bagi kami. Dan kami akan berdoa untuk Anda semua, dalam gereja, dalam Ekaristi, dalam apapun, supaya Anda juga bahagia di dalam keluarga Anda masing-masing. Mari kita saling mendoakan supaya kita jangan jatuh di dalam kedangkalan hidup ini. Umat juga bisa dangkal, saya juga bisa dangkal. Maka saya juga harus masuk ke dalam dunia Roh Kudus ya, dan mendoakan sendiri dan bersemuka dengan Allah ya. Bersemuka hidup, bersemuka dengan Allah. Maka mari itu saudara, kita mohon rahmat kasih sehingga Tuhan memberikan rahmat kepada kita untuk gereja yang satu, yang kudus, katolik dan apostolik ini. Tuhan memberkati Anda semua, berkati kita semua supaya kita saling membantu satu sama lain dalam doa, dalam tindakan, dalam karya, dalam pelayanan manapun juga. Kita saudara dan satu saudara dan tetap saudara karena apapun Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin.